guru hebat di seluruh Indonesia. Kali ini berjumpa kembali dengan saya, Ali Mustafa, calon guru penggerak, Angkatan 10, dari SD Negeri 1 Sendang, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.4, mengenai budaya positif, studi kasus, penerapan dari segitiga restitusi di sekolah. Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat, menurut Gosen, tahun 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, restitusi adalah sebuah tawaran bukan paksaan. Tetapi restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi menawarkan sebuah solusi, yaitu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, dan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Langkah-langkah penerapan pada segitiga restitusi yaitu, 1. Menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu, menanyakan keyakinan. Langkah yang ke-1 yaitu, menstabilkan identitas, yang berarti, 1. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, dan yang kedua adalah, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Langkah kedua dari validasi tindakan yang salah yaitu, 1. Berdasarkan prinsip setiap perilaku memenuhi suatu kebutuhan tertentu, dan yang kedua yaitu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian yang ketiga adalah, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. 1. Bagaimana seorang murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Dan yang kedua yaitu, mampu mengaitkannya dengan tindakan yang salah. Berikut praktek penerapan segitiga restitusi di sekolah. Kasus 1 yaitu, Tasya dan Naila tidak terima sebelumnya pernah dibully oleh Nanda. Sehingga Tasya dan Naila akan membalas perbuatan Nanda. Ya, masuk. Siapa? Oh, Tasya dan Naila. Ya, silakan duduk Tasya dan Naila. Ya, silakan duduk ya Tasya dan Naila ya. Nah, selamat siang Tasya dan Naila. Apakah Tasya dan Naila tahu kenapa Pak Ali panggil? Tidak tahu, Pak. Nah, tidak tahu ya. Jadi, tadi Pak Ali mendapat laporan dari si dia bahwa kalian di depan kelas 4 tadi sedang membuli Nanda sehingga Nanda menjadi nangis. Iya, Pak. Nah, kira-kira Tasya dan yang Naila lakukan, ya, tadi membuli temannya itu, bahwa sebenarnya membuli itu tidak diperbolehkan di dalam kelas maupun sekolah kita. Tahu, Pak. Nah, Tasya dan Naila tahu ya. Nah, kira-kira menurut Tasya dan Naila, misalkan kalian dibully, ya kan teman-teman kalian, kira-kira Tasya dan Naila merasa sedih atau merasa sakit hati tidak? Iya, Pak. Saya merasa sedih dan sakit hati jika dibully. Nah, jadi saya tahu Tasya dan Naila itu ada merasa ketidaksukaan kepada Nanda. Tetapi Tasya dan Naila juga harus ingat bahwa kita juga pernah membuat keyakinan
kelas. Apakah Tasya dan Nela ingat? Ingat, Pak. Nah, ya salah satunya yaitu kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita sepakati, yaitu harus saling menghormati, saling menghargai antar teman satu kelas maupun teman satu sekolah, tidak boleh saling membuli, ya kan? Nah, yang Tasya dan Nela lakukan itu tentu menyimpang dari keyakinan kelas kita. Ya, Pak. Saya melakukan menyimpang dari keyakinan kelas. Nah, Tasya dan Nela bersedia untuk tidak mengulangi hal yang sama dan memperbaiki hubungan Tasya dan Nela dengan teman-teman lainnya dengan baik. Bersedia, Pak. Nah, apa yang seharusnya Tasya dan Nela lakukan? Saya harus minta maaf secara langsung dengan Nanda dan teman-teman yang merasa terganggu. Bagus, Tasya dan Nela anak yang baik, anak yang bertanggung jawab karena mau mengakui kesalahannya. Nah, kalau gitu silakan nanti Tasya dan Nela sehabis dari ini nanti segera menemui Nanda dan meminta maaf. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Nah, jadi Tasya dan Nela, Pak Ali juga tahu semua orang pasti mempunyai kesalahan. Itu manusiawi, Tasya dan Nela. Tapi Pak Ali juga pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tapi yang ingin saya harapkan kepada Tasya dan Nela, tidak boleh mengulangi hal yang sama lagi. Itu ya Tasya dan Nela. Iya, Pak. Nah, kemudian pasti Nela dan Eja kan punya alasan kenapa Tasya dan Nela itu membuli Nanda, ya kan? Ya, Pak. Karena kemarin Anda juga membuli saya, Pak. Sehingga harus membalas perbuatan Anda terhadap saya. Oh, jadi kemarin Nanda juga membuli kalian, sehingga kalian membalasnya gitu. Nah, jadi yang perlu Pak Ali tekankan kepada Tasya dan Nela bahwa perbuatan membuli itu tidak diperbolehkan di kelas maupun di sekolah kita. Dan kita juga sudah membuat keyakinan kelas bahwa membuli itu tidak boleh. Jadi Tasya dan Nela, kita sama teman itu harus saling menghormati, saling menghargai sesama teman, sehingga kita akan belajar di sekolah ini, di kelas dengan penuh harmonis dan sangat menyenangkan. Gitu ya Tasya dan Nela. Ya, Pak. Nah, silakan setelah ini nanti kembali ke kelas, temuin Anda dan segera minta maaf ya Tasya dan Nela ya. Ya, Pak. Nah, bagus, silakan kembali ke kelas ya Tasya dan Nela ya. Ya, silakan masuk. Oh iya Eja, silakan duduk Eja. Silakan duduk sini ya. Nah, selamat siang Eja. Eja tahu kenapa Pak Ali panggil? Tidak tahu, Pak. Nah, jadi gini Eja ya. Tadi Pak Ali dapat laporan dari Rehan bahwa teman-temannya Rian di kelas merasa terganggu karena tadi Rian telah memutar musik dengan volume yang tinggi ketika teman-teman Eja sedang baca Asmaul Husna, sehingga mereka merasa terganggu. Iya, Pak. Eja tahu tidak bahwa sebenarnya musik yang diputar Eja itu mengganggu teman kalian yang sedang baca Asmaul Husna? Tahu, Pak. Nah, menurut Eja, kalau misalnya Eja sedang belajar baca Asmaul Husna, kemudian ada teman kamu yang sedang memutar musik sangat keras sekali, ya kan, kira-kira Eja merasa terganggu tidak? Iya, Pak. Saya merasa terganggu dan saya lakukan itu mengganggu orang lain yang sedang membaca Asmaul Husna di kelas. Ya, saya tahu bahwa Eja itu suka musik karena itu adalah
hobi Eza. Tetapi pernah ingat tidak bahwa kita pernah membuat keyakinan kelas? Ingat, Pak. Ya, salah satunya adalah kita harus saling menghormati teman sekelas dan juga menghormati teman-teman yang sedang belajar, bahwa kita tidak boleh memutar musik yang sangat keras sekali ketika pembelajaran. Iya, Pak. Nah, yang dilakukan Eza tadi kira-kira menyimpang nggak dari keyakinan kelas kita? Iya, Pak. Yang saya lakukan menyimpang dari keyakinan kelas. Nah, Eza bersedia untuk tidak mengulangi hal yang sama dan memperbaiki hubungan Eza dengan teman-teman di kelas. Bersedia, Pak. Nah, apa yang seharusnya Eza lakukan jika bersedia? Saya harus meminta maaf secara langsung, Pak, dengan teman-teman di kelas. Nah, bagus Eza, kamu anak yang baik. Kamu anak yang bertanggung jawab, Eza. Kalau begitu, silakan nanti setelah dari sini Eza segera minta maaf dengan teman-temannya di satu kelas. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Nah, Pak Ali tahu ya Eza bahwa setiap orang pasti punya kesalahan. Itu manusiawi Eza. Pak Ali juga pernah berbuat salah. Tapi saya ingin Eza tidak mulai kesalahan yang sama lagi. Baik, Pak. Nah, Eza pasti kan punya alasan mengapa tadi Eza memutar musik dengan sangat keras, ya kan? Iya, Pak. Karena ada literasi Asmaul Husna. Ya. Kemudian saya juga senang memutar musik. Ya. Maka saya memutar musik dengan keras, Pak, agar tidak sepi. Nah, jadi yang Eza lakukan boleh-boleh saja, tetapi juga harus tahu juga untuk saling menghormati dengan teman yang kita belajar. Mungkin Eza boleh mutar musik nanti ketika ada jam pembelajaran seni musik, ataupun ketika kita sedang melakukan latihan tari dengan musik. Gitu ya Eza ya. Jadi kita intinya harus saling menghormati, saling menghargai, supaya di kelas kita timbul pembelajaran yang menyenangkan. Gitu ya Eza ya. Nah, itu Eza, silakan habis ini nanti segera kembali ke kelas dan minta maaf kepada teman-temannya. Ya, Pak. Nah, oke, baik ya Eza ya, silakan kembali. Ya. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Serta